tugas MKWU Bahasa Indonesia yang berjudul Ejaan. Nah, di presentasi ini kita akan menjelaskan soal pengertian, fungsi, dan juga sejarah ejaan. Pengertian ejaan akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang bernama Asila. Kepada Asila, saya persilahkan. Hai, perkenalkan nama saya Asila. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari ejaan. Apa sih ejaan itu? Ejaan merupakan penggambaran lambang-lambang bunyi, ajaran, dan interaksi antar lambang-lambang dalam suatu bahasa. Ejaan mengalami tahap perkembangan. Sebelum ejaan yang disempurnakan, ejaan telah mengalami perubahan berulang kali, yaitu yang pertama, ejaan Van Opswischen pada tahun 1901, kemudian yang ejaan Republik Sewandi pada tahun 1997, baru kemudian ejaan yang disempurnakan yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas soal fungsi ejaan yang akan dibacakan oleh Fakur Razi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang masalah fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembukuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan itu sangat penting dan perlu untuk diutamakan. Adapun fungsi-fungsi ejaan adalah 1. Sebagai landasan pembukuan tata bahasa. 2. Sebagai pembukuan kosakata dan peristilahan. 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ivan dan juga Rian. Yang pertama, ejaan Van Opswischen. Ejaan Van Opswischen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancang ejaan ini adalah Charles Van Opswischen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Ejaan yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, ejaan Van Opswischen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Opswischen dalam Kongres 1 Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Pada saat itu, Mr. Sewandi menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan RI. Melalui keputusan Menteri pada 15 April 1947 tentang ejaan baru yang dikenal dengan ejaan Republik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Van Defullah, kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan sejarah ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Opswischen. Ejaan Van Opswischen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancang ejaan ini adalah Charles Van Opswischen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Ejaan yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, ejaan Van Opswischen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Opswischen dalam Kongres 1 Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Pada saat itu, Mr. Sewandi menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan RI. Melalui keputusan Menteri pada 15 April 1947 tentang ejaan baru yang dikenal dengan ejaan Republik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Saya akan menjelaskan bagian nomor 4 tentang ejaan LBK. Ejaan baru atau ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesastraan, pendahulu Pusat Bahasa Indonesia, adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksananya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan
panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kaidahnya saja. Kemudian yang nomor 5, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa disebut EYD diberlakukan sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diciptakan oleh Kemendikbud pada tanggal 31 Agustus 1975 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia dan disempurnakan lagi pada tahun 1987. Sekian dan terima kasih. Setelah kita memahami apa yang telah dipresentasikan oleh teman saya di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Secara teknis, yakni dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap dan mohon untuk memberikan ketik dan sarannya agar kita dapat belajar dengan baik lagi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.